Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back everyone. Kembali lagi bersama saya Ustazah Puji Lestari pada pembelajaran tematik. Hari ini kita masih pada tema 6, subtema 3, pembelajaran ke-6. Masyarakat sejahtera menjadikan negara kuat. Hal itu dapat terwujud jika masyarakat memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Sore itu, Udin baru saja selesai mandi dan berganti pakaian. Ia kemudian bergegas keluar dari kamar dan menemui ayahnya yang sedang duduk sambil melihat-lihat telepon genggam. Ternyata, ayahnya Udin sedang membaca berita tentang kesadaran membayar pajak tepat waktu. Nah, berikut ini ada teks yang berjudul Kemenek Banjarnegara raih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga. Mari kita baca bersama-sama. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Sedangkan wajib pajak yakni orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kecuali ditentukan dalam undang-undang, instansi seperti Kementerian Agama melalui pimpinan mendorong pegawainya untuk membayar pajak tepat waktu. Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara mendapatkan penghargaan sebagai instansi teladan dalam pelaporan SPT tahunan pegawai dalam acara apresiasi dan penghargaan wajib pajak teladan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Purbalingga. Penghargaan diberikan di Pendopo di Payuda Adigraha pada Rabu, tanggal 4 bulan 2 tahun 2015, bersamaan penghargaan beberapa kategori lainnya. Bupati Banjarnegara, Sutejo Slamet Utomo, menyampaikan pajak yang diterima oleh KPP harus memenuhi unsur utama, tepat waktu dan tepat jumlah. Setiap WP atau wajib pajak, baik perorangan maupun instansi, dapat menyampaikan laporan pajak melalui kantor pelayanan pajak atau melalui e-filing. Program e-filing merupakan sistem terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak melalui internet dan email pribadi untuk laporan pembayaran pajak. E-filing membuat pembayaran lebih mudah dan cepat. Hasil cetak e-filing tetap disertakan bukti dan disetorkan ke kantor pelayanan pajak. Selain apresiasi bagi wajib pajak yang teladan di kabupaten, dalam acara tersebut juga disampaikan bahwa Direktorat Pajak Kanwil 2 mendapatkan penghargaan juara 1 dalam penerimaan dan pelayanan pajak secara nasional. Penghargaan itu diperoleh dikarenakan target yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dapat tercapai dan terlampaui secara jumlah dan juga tepat waktu. Yoyo Satyotomo, Kepala Kantor Wilayah 2 menyampaikan, dengan penerimaan pajak yang sudah didapatkan 70% akan kembali ke kabupaten dalam bentuk pembangunan fisik, sarana, dan prasarana yang berguna bagi masyarakat. Peningkatan dari sektor pajak untuk tahun 2015 diharapkan bisa meningkat. Namun, yang utama adalah peningkatan kesadaran untuk membayar pajak. Target pendapatan pajak tahun 2015 Kanwil 2 Jawa Tengah naik 7,8%. Kepala Kemenek Banjarnegara, Farhani, menyampaikan bahwa penghargaan ini hasil dari sosialisasi juga kesadaran pegawai di lingkungan Kemenak dan dorongan dari berbagai pihak. Acara tersebut dihadiri oleh Dirjen Kantor Wilayah 2 Jateng, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda, Satda Kabupaten Banjarnegara, KPP Banjarnegara, KPP Cilacap, KPP Kebumen, KPP Banyumas,
kepala dinas atau instansi vertikal, camat, pengusaha, kepala desa, dan undangan wajib pajak yang mendapatkan penghargaan atau NAKIM. Nah, dari teks tersebut, sekarang coba perhatikan tabel berikut ya. Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang memiliki judul. Apa tadi judulnya? Bisa kalian lihat lagi ya. Bandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapatkan setelah membaca teks tersebut. Ungkapkan hasil perbandinganmu dalam menu tabel seperti contoh berikut. Jadi, berdasarkan judul tadi, tanpa melihat isi teks, kalian kira-kira ketika melihat judul tersebut, apa informasi yang didapat dari judul bacaan tanpa melihat isi teksnya ya, baru berdasarkan judulnya. Kemudian setelah sudah kolom 1, kolom kedua informasi yang didapat setelah membaca teks. Nah, jadi setelah tadi judulnya apa aja yang kalian dapat dari judul, kemudian kalian baca teksnya. Informasi apa yang kalian dapat dari setelah membaca teks tersebut. Lalu buat kesimpulan, informasi dari judul dan isi teks sama atau tidak sama. Apakah judulnya sesuai dengan isi teks atau tidak sesuai? Kesadaran membayar pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pelaksanaan tanggung jawab oleh warga negara akan memberikan dampak bagi warga negara tersebut dan bagi negara. Contohnya, ketika seseorang telah melaksanakan tanggung jawabnya membayar pajak, berarti ia telah membantu pemerintah melaksanakan pembangunan. Dampak bagi dirinya sendiri adalah ia akan merasakan kemudahan dan melaksanakan aktivitas dalam kehidupannya. Karena pembangunan berbagai fasilitas dari iuran pajak yang telah ia bayarkan. Bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Melaksanakan kewajiban membayar pajak merupakan salah satu contohnya. Bentuk pelaksanaan tanggung jawab lainnya antara lain mengikuti upacara bendera di sekolah dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah kalian melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Sudah dong. Nah, selanjutnya coba kita amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar gotong royong di sekolah. Tulisannya, jagalah kebersihan lingkungan sekolahmu. Gambar di atas menunjukkan sebuah poster. Poster termasuk reklame media visual. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Ingat ya, unsur reklame media visual itu ada gambar, ada tulisan. Nah, berikut, dapatkah kamu berkreasi membuat sebuah contoh reklame sederhana dengan isi berupa himbauan kepada pelajar? Amatilah langkah-langkah membuat poster berikut. Poster yang akan dibuat berisi pesan supaya taat pada peraturan untuk menjaga kebersihan sekolah. Nah, berikut ini adalah step-step cara membuat poster. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti pada gambar. Jadi ada kuas, ada pensil warna, ada pensil, penghapus, pewarna, buku gambar. Tapi kalau untuk yang simpelnya cukup buku gambar, pensil, penghapus, dan pewarna. Pewarnanya bebas ya. Mau yang cair, padat, krayon, dan sebagainya. Yang kedua, caranya buatlah sketsa gambar yang akan disajikan. Jadi dengan menggunakan pensil, kalian buat dulu sketsanya, gambar tipis-tipis. Nah, kemudian sempurnakan sketsa gambar dengan menebalkan garis menggunakan spidol atau krayon. Nah, jadi gambar-gambar yang penting kalian tebali lagi pakai pewarna. Kemudian tuliskan isi pesan pada tempat yang telah disediakan dalam gambar. Nah, jadi kan tadi unsurnya ada dua ya, gambar dan tulisan. Setelah gambarnya sudah selesai, sekarang pada tulisannya kalian tulisi, menjaga kebersihan lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab bersama, lingkungan sekolah bersih, nyaman bagi warganya. Itu salah satu contoh, karena tadi di atas kan tentang tanggung jawab di tanggung jawab di lingkungan sekolah. Kemudian
Yang selanjutnya, warnai gambar poster sehingga tampak menarik. Nah, agar poster itu lebih menarik, kalian bisa beri warna semenarik mungkin. Nah, selesai. Sekarang tugasnya kalian membuat poster berisi pesan untuk melaksanakan tanggung jawab. Boleh pilih salah satu dari 4. Yang pertama, pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, atau sebagai warga negara. Bebas kalian pilih, intinya tentang pelaksanaan tanggung jawab. Buatlah pada selembar kertas, lalu kumpulkan ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah berharap kalian mengerti dengan apa yang Ustazah sampaikan. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Thank you.